Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat gitu. Itu yang saya tidak ngerti. Praktisi hukum ternama Hotman Paris Hutapea secara terbuka menyuntikkan keraguan tajam terhadap fondasi utama yang mendasari pelaksanaan sidang virtual Amar Zoni. Titik kritis yang menjadi sorotan utamanya adalah label berbahaya yang tampaknya disematkan pada terdakwa yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Hotman dengan gaya khasnya mempertanyakan secara lugas, yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni. Saya belum lihat gitu loh. Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah tantangan hukum langsung terhadap premis yang digunakan otoritas untuk membenarkan penanganan luar biasa ini. Dalam analisisnya, Hotman tidak menemukan justifikasi yang memadai untuk predikat tersebut. Ia membandingkan profil Amar Zoni dengan terpidana kelas berat lainnya dengan tegas menyatakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulung. Bagi Hotman, ketidakhadiran Amar Zoni secara fisik di ruang sidang Jakarta dan pembuangannya ke pulau penjara paling ketat di Indonesia tampak sebagai tindakan yang tidak proporsional. Ia bahkan menyindir bahwa jika alasannya adalah status sebagai pengedar, penanganan yang lebih logis adalah pengetatan keamanan di Jakarta. Ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang, digembok setiap 24 jam, bukan isolasi ekstrem yang kini terjadi. Keraguan Hotman ini membuka diskursus publik mengenai apakah sistem peradilan telah menerapkan standar yang tepat, atau apakah ada pertimbangan lain yang tidak diungkap ke publik yang memotivasi keputusan untuk mengisolasi Amar Zoni sedemikian rupa. Meskipun melontarkan kritik keras, Hotman Paris tetap mengakui satu pilar hukum yang tak tergoyahkan, otoritas yudisial. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai metode persidangan, apakah melalui Zoom atau menghadirkan terdakwa langsung, mutlak berada di tangan majelis hakim. Ini hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, ujar Hotman menggarisbawahi supremasi hakim di ruang sidang. Namun pengakuan atas kewenangan ini justru ia gunakan untuk mempertajam kritiknya. Menurutnya, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan dalam ruang hampa atau secara arbitrer. Seorang hakim, dalam pandangannya, pasti mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuat. Inilah inti masalahnya. Alasan tersebut tidak transparan atau tidak dapat dipahami oleh Hotman dari perspektif hukumnya. Yang saya tidak mengerti di mana. Tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan, lanjutnya. Dilema yang muncul adalah benturan antara kewenangan formal hakim dan apa yang dianggap sebagai kelaziman atau logika publik. Jika Amar Zoni memang terbukti sangat membahayakan, Hotman menyatakan, ya hakim baru menang atau berwenang. Namun ketiadaan bukti publik atas bahaya tersebut membuat keputusan sidang virtual dari Nusa Kambangan tampak sebagai penggunaan kewenangan yang berlebihan, yang berpotensi mengorbankan hak-hak terdakwa. Lokasi penahanan Amar Zoni di Nusa Kambangan menjadi epicentrum masalah yang jauh melampaui sekadar status berbahaya. Nusa Kambangan bukanlah penjara biasa. Ini adalah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan super maksimum yang secara tradisional diperuntukkan bagi narapidana paling berbahaya di Indonesia, termasuk teroris dan gembong narkoba kelas kakap. Pemindahan Amar Zoni ke sana dan keputusan untuk menyidangkannya dari sana menciptakan mimpi buruk logistik yang menurut Hotman Paris secara efektif melumpuhkan tim kuasa hukum. Itu belum lagi kuasa hukumnya kan jauh, sorot Hotman. Ia kemudian melontarkan pertanyaan retoris yang tajam mengenai kepraktisan pendampingan hukum. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang, antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan. Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan masalah akses fundamental terhadap keadilan. Seorang terdakwa memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pengacaranya setiap saat selama persidangan. Jarak geografis dan birokrasi ketat Nusa Kambangan membuat hak tersebut nyaris mustahil dipenuhi. Tembok fisik Nusa Kambangan kini menjelma menjadi tembok birokrasi dan logistik yang memisahkan terdakwa dari pembelaan hukum yang memadai. Di jantung keberatan Hotman Paris terletak keprihatinan serius terhadap erosi hak-hak dasar terdakwa. Dengan lugas, ia menyatakan bahwa sidang virtual adalah sebuah kompromi besar terhadap keadilan. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti, tegasnya.
Ini bukan sekadar ketidaknyamanan teknis, ini adalah pengurangan substansial dari kemampuan terdakwa untuk berpartisipasi penuh dalam proses yang akan menentukan nasibnya. Kebebasan membela diri mencakup kemampuan untuk mengamati bahasa tubuh jaksa, hakim, dan saksi secara langsung, untuk bereaksi secara spontan, dan yang terpenting, untuk berkomunikasi secara rahasia dan instan dengan penasihat hukum. Sidang Zoom menurut Hotman sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Terdakwa direduksi menjadi gambar di layar, terputus dari dinamika ruang sidang yang sesungguhnya. Meskipun Hotman mengakui bahwa Amarzoni punya hak untuk hadir, hak tersebut kini dianulir oleh kewenangan hakim yang berlandaskan alasan keamanan yang ia pertanyakan. Kerugian ini menurutnya sangat signifikan dan berpotensi mencederai asas fair trial. Jika analisis Hotman Paris adalah kritik dari luar, keluhan yang datang dari terdakwa sendiri, diduga kuat Amarzoni atau perwakilannya, mengkonfirmasi betapa disfungsinya proses tersebut dari dalam. Terdakwa menggambarkan situasi yang tidak kondusif, di mana komunikasi dasar dengan tim pengacara menjadi sebuah proses birokrasi yang memakan waktu lama. Sedangkan saya berbicara sama pengacara saya, itu harus membutuh persulapan plus dikirim. Keluh suara tersebut mengindikasikan prosedur berlapis. Proses komunikasi ini bisa memakan waktu sekitar 1 minggu atau waktu 2 minggu, sebuah rentang waktu yang absurd di tengah persidangan yang dinamis. Terdakwa menunjuk pada SOP-nya yang mulia. SOP-nya di sini yang karena ini super maksimal, sebagai biang keladi kelumpuhan komunikasi ini. Prosedur super maksimum Nusa Kambangan yang dirancang untuk mengisolasi teroris, kini diterapkan pada terdakwa kasus narkoba yang sedang berjuang membuktikan perkaranya. Keluhan ini memberikan gambaran nyata bahwa masalahnya bukan hanya soal sinyal, tapi soal sistemik yang membekukan hak terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum secara real-time. Di antara semua keluhan prosedural, muncul satu pengakuan yang paling mengejutkan dan menyoroti aspek hak asasi manusia dalam kasus ini. Terdakwa mengungkapkan secara gamblang perlakuan fisik yang diterimanya di dalam lapas. Sedangkan kami kemana-mana tutup mata kami, ungkapnya, merujuk pada prosedur pemindahan tahanan yang ketat. Lebih jauh lagi, ia menyatakan, sedangkan sekarang aja kami sebenarnya diborgol tangan sama kaki kami. Pengakuan ini memberikan konteks yang mengerikan terhadap status berbahaya yang diperdebatkan Hotman. Terdakwa bahkan menyebut bahwa untuk keperluan sidang virtual tersebut, borgol di tangannya baru sang ini aja nih dibuka, namun kaki seperti borgol. Gambaran seorang terdakwa yang mengikuti persidangan dalam keadaan diborgol, meskipun sebagian dilepas sementara, di dalam penjara super maksimum, semakin menguatkan pertanyaan. Jika dia sudah sedemikian terkekang, mengapa dia tidak bisa dihadirkan dengan pengawalan ketat di Jakarta? Pengungkapan ini mengubah perdebatan dari sekadar masalah hukum acara menjadi pertanyaan tentang perlakuan yang manusiawi dan proporsionalitas tindakan negara. Selain hambatan fisik dan prosedural, Hotman Paris juga menyoroti musuh laten dari semua persidangan virtual, teknologi itu sendiri. Di negara kepulauan seperti Indonesia, terutama yang menghubungkan ke lokasi terpencil seperti Nusa Kambangan, stabilitas sinyal adalah kemewahan, bukan jaminan. Bisa-bisa lagi sidang tiba-tiba gangguan sinyal. Gangguan itu loh sinyal, gangguan sinyal itu paling sering itu ya, kata Hotman. Ini adalah resiko yang sangat nyata. Dalam konteks persidangan pidana, gangguan sinyal bukan hanya gangguan teknis sepele. Bayangkan jika sinyal terputus saat terdakwa sedang memberikan kesaksian kunci, atau saat kuasa hukum sedang mengajukan keberatan penting. Momen krusial bisa hilang, konteks bisa terdistorsi, dan emosi serta urgensi tidak tersampaikan. Kredibilitas kesaksian dapat tergerus oleh koneksi yang buruk. Ketergantungan nasib seorang terdakwa pada stabilitas koneksi internet adalah bentuk perjudian terhadap keadilan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika terdakwa dapat dihadirkan secara fisik. Menghadapi tumpukan hambatan, mulai dari borgol fisik, birokrasi super maksimum, hingga ancaman gangguan sinyal, terdakwa akhirnya menyampaikan permohonan langsung kepada majelis hakim. Permohonan ini sederhana namun fundamental. Kami bermohon gitu loh, yang boleh memberikan ketetapan kita offline. Alasan dibalik permohonan ini bersifat ganda. Pertama, tentu saja adalah untuk mendapatkan proses yang lebih adil dan kondusif, seperti yang diuraikan sebelumnya. Kedua, dan ini menarik, adalah alasan efisiensi. Terdakwa berargumen bahwa sidang tatap muka akan membuat proses berjalan lebih cepat dan terstruktur. Agar semua persidangan bisa cepat, bisa setiap minggu selesai, ujarnya. Ini adalah sebuah ironi.
Prosedur yang konon diterapkan demi keamanan justru menciptakan kelambanan dan kerumitan baru yang menghambat jalannya persidangan itu sendiri. Terdakwa menjanjikan bahwa jika sidang digelar secara offline, proses bisa sampai kepada kesimpulan-kesimpulan. Permohonan ini adalah upaya terakhir untuk keluar dari apa yang ia anggap sebagai kebuntuan prosedural yang merugikan. Di tengah perdebatan panas antara tuntutan terdakwa dan prosedur pengadilan, tampaknya ada sebuah kesepakatan sementara yang dicapai atau setidaknya sebuah jeda yang ditetapkan oleh majelis. Terdengar dalam rekaman, pihak otoritas, kemungkinan hakim atau panitera, memberikan semacam tenggat waktu. Kita lihat ke depan, kita lihat 1 minggu ke depannya gimana ya, ujar suara tersebut. Ini menyeratkan bahwa pengadilan memberikan kesempatan 1 minggu lagi bagi sistem virtual ini untuk membuktikan kelayakannya. Namun ada nada ultimatum dalam pernyataan tersebut. Kalau masih 1 minggu ke depan ternyata masih ribet, masih prosedur masih gini-gini, ya sudahlah. Frasa "ya sudahlah" ini diikuti dengan indikasi bahwa opsi sidang offline akan dipertimbangkan secara serius. Mungkin kita offline aja sidangnya. Ini menunjukkan bahwa pengadilan sendiri menyadari potensi masalah dan tidak sepenuhnya menutup pintu terhadap permohonan terdakwa, meskipun mereka tetap menegaskan bahwa kewenangan tersebut ada pada mereka, yaitu ya izin kuliah yang mulia. Kalau itu bukan kewenangan AMI untuk membahas itu ya. Tidak lengkap rasanya liputan tentang Hotman Paris tanpa menyoroti gayanya yang unik, di mana analisis hukum yang tajam seringkali dibungkus dengan sindiran personal dan promosi diri. Di sela-sela pembelaannya yang serius terhadap hak-hak terdakwa, Hotman menyempatkan diri untuk menyindir para pengkritiknya. Ya, itulah makanya, kalian cowok-cowok, bekerjalah yang benar, cari uang yang benar seperti Hotman, serunya, seolah beralih dari ruang sidang ke panggung media sosial. Ia menyinggung yang nyinyir-nyinyir dan menyuruh mereka bertobat, mengklaim mereka hanya iri. Ia bahkan secara spesifik merujuk pada musuh-musuh lamanya, seperti si Botak dan seperti si Rasman, membanggakan kemenangannya di masa lalu yang berujung 1,5 tahun penjara. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat tidak relevan. Namun bagi pengamat media, ini adalah strategi yang disengaja. Dengan mencampurkan kasus Amarzoni yang sedang hangat dengan perseteruan pribadinya yang juga populer, Hotman memastikan bahwa semua mata tertuju padanya dan sebagai hasilnya pada kasus yang sedang ia komentari. Ia menggunakan personal brandingnya yang bombastis untuk mengamplifikasi sebuah isu hukum yang serius.